Di materi kali ini kita akan membahas mengenai polymorphism, di mana sebagian daripada konsep polymorphism sudah dijelaskan di materi overloading dan overriding. Overloading dan overriding memang merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan daripada polymorphisme. Ya. Terus kenapa overriding dan overloading diajarkan terlebih dahulu dan dipisah dari polymorphisme itu sendiri atau polymorphism? Karena untuk memahami materi abstrak dan interface, kalian membutuhkan pemahaman mengenai konsep overriding dan overloading. Ya. Jadi kita sengaja untuk memisahkan overriding dan overloading menjadi pembahasan sendiri di luar pembahasan polymorphism, walaupun overriding dan overloading merupakan bagian daripada polymorphism. Oke. Nanti kita akan bahas lagi mengenai konsep tersebut di materi kali ini, tetapi tidak secara mendalam karena pemahaman mengenai overriding dan overloading sudah dijabarkan di pertemuan sebelumnya. Jadi apa itu polymorphism? Materi kali ini akan kita bagi menjadi 5 kelompok ya, atau 5 subjek. Yang pertama adalah definisi daripada polymorphism itu sendiri. Yang kedua ada yang namanya static polymorphism. Yang ketiga ada dynamic polymorphism. Yang keempat ada polymorphic arguments. Dan yang kelima yang penting adalah kata kunci daripada penggunaan instance of. Di mana ini nantinya akan berelasi dengan yang dinamakan dengan casting. Oke. Definisi daripada polymorphism adalah dia dapat memiliki berbagai bentuk. Polymorphism dalam pemrograman berorientasi objek adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk kelas yang berbeda. Pada dasarnya, semua kelas di Java adalah bersifat polimorfik. Artinya semua kelas di Java sebenarnya sudah menerapkan konsep polymorphism. Kenapa? Karena semua kelas atau semua objek yang kalian ciptakan itu merupakan turunan dari sebuah kelas yang dinamakan objek. Jadi Java itu memiliki satu buah kelas utama yang dinamakan dengan objek. Dan semua kelas yang kalian buat itu sebenarnya adalah merupakan turunan daripada kelas objek dari pemrograman Java. Karena semua kelas yang ada di Java adalah turunan daripada kelas objek. Nah, sebagai analogi yang sederhana, misalkan Anda memiliki kelas bintang dan kelas kucing, di mana kelas kucing merupakan subkelas daripada kelas bintang. Maka bisa kita, binatang ya, maka bisa kita definisikan bahwa semua kucing adalah binatang, gitu ya. Karena apa? Kucing merupakan subkelas daripada binatang, tetapi tidak semua binatang adalah kucing. Gitu ya. Jadi kucing ini sebenarnya melakukan konsep polymorphism terhadap kelas binatang. Artinya apa? Kucing melakukan perubahan dari kelas binatang. Tetapi secara definisi kucing juga bisa dinamakan sebagai binatang. Kenapa? Karena dia merupakan perluasan atau turunan daripada kelas binatang. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Nah, konsep ini harus diingat dengan baik karena akan berhubungan dengan konsep-konsep yang bisa dilakukan di dalam polymorphism itu sendiri. Kita akan ambil sebuah contoh dalam dunia nyata bagaimana sebuah konsep polymorphism itu dilakukan. Misalkan manusia dapat memakan semua jenis buah. Tetapi cara memakannya akan berbeda. Misalkan kita memakan apel, di mana apel bisa langsung dimakan dengan kulitnya. Jika kita ingin makan pisang, maka pisang dapat dimakan, tetapi karena pisang memiliki kulit luar, maka kita harus memakannya dengan cara yang berbeda.
Jadi harus dikupas terlebih dahulu baru kita makan isinya. Nah, tetapi konsepnya adalah sama, yaitu memakan. Nah, ini sebenarnya adalah konsep dasar daripada sebuah apa? Overriding. Memiliki definisi yang sama, tetapi implementasinya berbeda. Jadi kita misalkan mempunyai activity makan, tetapi kita makan buah yang berbeda, maka implementasi daripada makan ini akan berbeda untuk satu dan yang lainnya. Nah, bagaimana nanti caranya kita mendefinisikan atau mengklasifikasikan apa yang kita makan di sini? Gitu ya. Nah, nanti bisa kita menggunakan overriding, dan nanti juga akan ada yang dinamakan dengan konsep yang namanya casting. Dengan kata kunci itu tadi ada yang dinamakan dengan instance of. Oke. Nah, dalam hal ini objek manusia memiliki metode makan buah dengan parameter yaitu adalah objek buah. Nah, supaya kita bisa melakukan klasifikasi, tentu saja buah ini harus menjadi sebuah superkelas di mana dia akan membawahi subkelas yang lainnya seperti apa? Apel dan pisang. Nah, maka ketika kita lakukan seperti ini akan menjadi lebih mudah nantinya untuk melakukan klasifikasi. Nah, sama seperti yang kemarin dicontohkan adalah kelas pegawai. Nanti diturunkan menjadi kelas misalkan dosen, dan kelas yang lainnya adalah misalkan administrasi. Maka dosen adalah pegawai, administrasi adalah pegawai, tetapi pegawai bukan hanya dosen dan pegawai juga bukan hanya administrasi. Artinya hanya berlaku untuk dari bawah ke atas. Gitu ya. Jadi semua dosen adalah pegawai, semua administrasi adalah pegawai, tetapi pegawai tidak hanya terdiri dari dosen dan tidak hanya terdiri dari administrasi. Nah, kembali lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti bagaimana cara memakannya maka akan berbeda tergantung dari jenis yang akan kita masukkan. Gitu. Nah, bahasan berikutnya adalah jenis-jenis polimorfisme atau polimorfism ya. Terdapat dua jenis polimorfism. Yang pertama disebut dengan static polymorphism dan yang kedua disebut dengan dynamic polymorphism. Nah, yang dimaksud dengan static yaitu ketika Anda menerapkan konsep overloading method. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan dynamic polymorphism yaitu ketika Anda melakukan konsep overriding. Ya. Ingat, di dalam overloading, dia menggunakan nama yang sama. Dia menggunakan nama yang sama. Ya. Nama yang sama tetapi menggunakan parameter yang berbeda. Sedangkan di dalam overriding, dia menggunakan nama yang sama dan juga menggunakan parameter yang sama. Oke, ya. Nah, di dalam overriding ini hanya bisa berlaku untuk subclass. Ya. Jadi dia tidak bisa berlaku untuk kelas itu sendiri, sedangkan untuk overloading dia bisa berlaku di dalam kelas yang sama ataupun di dalam subclassnya. Ini salah satu perbedaan dari overriding dan overloading. Sebuah overriding method itu selalu dilakukan di dalam subclass, sedangkan overloading bisa dilakukan oleh subclass dan juga bisa dilakukan di dalam kelas itu sendiri. Oke. Nah, overloading juga bisa dilakukan untuk sebuah konstruktor. Oke, ini adalah salah satu pemahaman lagi mengenai overloading dan overriding. Jadi overloading itu didefinisikan sebagai static polymorphism dan overriding didefinisikan sebagai dynamic polymorphism. Oke,
secara luas apa itu yang dimaksud dengan static polymorphism. Tadi sudah disebutkan, yaitu menggunakan metode overloading. Metode overloading dengan nama yang sama tetapi signature atau parameter yang berbeda di dalam satu kelas. Pada saat Anda mengcompile program, Java akan mengenali metode mana yang dipanggil dengan cara mencocokkan parameter ataupun signature dari metode yang dipanggil. Oleh karena itu, static polymorphism juga disebut sebagai compile time polymorphism atau static binding. Jadi, Java akan memilah-milah metode mana yang dipanggil berdasarkan signature yang digunakan atau berdasarkan parameter yang digunakan oleh metode tersebut. Makanya dia menggunakan compile time polymorphism. Nah, yang kedua, sebagai contoh misalkan kita memiliki demo overload, ya, di mana ada metode 1, Anda lihat ada metode 2, metode 3. Nama metodenya sama, tetapi menggunakan parameter yang berbeda. Ini walaupun yang berbeda itu bisa dari sisi jumlah, ya. Jumlah seperti ini berbeda, atau jika jumlahnya sama, maka tipe data yang dipergunakan itu dibedakan. Seperti ini. Nah, ini sudah dimasukkan dengan konsep overloading. Oke. Begitu juga yang sebaliknya, ini juga akan dianggap sebagai berbeda. Kenapa? Karena posisinya berbeda. Oke. Nah, selanjutnya yang dinamakan dengan dynamic polymorphism. Dynamic polymorphism adalah ketika dia memanggil subclass dan ada yang metode di overriding, yaitu seperti saya jabarkan, overriding method hanya berlaku kepada subclass yang melakukan penulisan kembali dari metode yang dimiliki oleh parent class. Nah, selain dari itu, ya, bisa juga ya, kita menggunakan parameter yang berbeda. Nah, ini hal baru ya di dalam overriding ya. Seperti yang Anda lihat di sini, ya. Employee adalah superclass. Dia punya konstruktor yang namanya employee. Dan dia diwariskan kepada manager. Dia diwariskan kepada subclass manager, di mana dia punya konstruktor namanya manager. Seperti yang tadi saya definisikan di awal, semua manajer adalah pegawai, ya, sehingga ini diterapkan sebuah konsep polymorphism. Artinya apa? Manajer itu juga bisa dianggap sebagai pegawai, sehingga Anda bisa mendefinisikan sebuah objek, ya, objek IMP itu referensinya adalah dari kelas employee. Ya. Jadi blueprint daripada objek IMP, ya, adalah dari kelas employee, tetapi instansiasi ya, atau cara menciptakan objek tersebut menggunakan konstruktor yang dimiliki oleh subclass-nya. Ini bisa dilakukan. Sama seperti contoh yang kemarin saya berikan mengenai konsep interface. Ya. Anda bisa menggunakan konsep seperti ini. Nah, itu adalah bagian daripada polymorphism. Jadi, hal ini hanya bisa dimungkinkan terjadi untuk kelas-kelas yang memiliki hubungan inheritance atau pewarisan. Jika relasi inheritance ini tidak terjadi, ya, dia hanya merupakan relasi biasa, ya, maka hal seperti ini tidak bisa dilakukan. Oke, jadi
ada korelasinya antara polymorphism dengan konsep inheritance. Jadi yang bisa dilakukan polymorphism adalah kelas-kelas yang memiliki hierarki inheritance atau pewarisan. Oke. Nah, penjelasannya seperti ini, kelas manager adalah subclass daripada kelas employee. Objek IMP bertipe employee tapi memanggil konstruktor manager. Dapat dikatakan bahwa objek IMP bertipe employee tetapi memegang referensi manager, gitu ya. Contohnya misalkan kita punya superclass vehicle di mana dia memiliki metode move. Ya. Dan selanjutnya kita memiliki subclass motorbike, dia extend atau inherit from class vehicle, di mana dia juga memiliki atau melakukan overriding metode milik superclass-nya. Jadi isi daripada metodenya berbeda, dan kita akan menggunakan definisi yang seperti dicontohkan tadi. Kita ciptakan objek VH dengan tipe vehicle ya, atau menggunakan tipe data class vehicle, tetapi kita memanggil konstruktor milik subclass-nya yaitu motorbike. Nah, ketika objek ini memanggil method move, maka otomatis dia akan memanggil method move milik kelas motorbike. Seperti Anda lihat, dia akan menghasilkan hal seperti itu. Nah, bagaimana kalau si VH ini, objek VH ini ingin melakukan metode milik objek superclass-nya ya, kita tinggal definisikan menggunakan konstruktor milik superclass-nya, maka otomatis dia akan memiliki metode yang dimiliki oleh kelas vehicle, gitu ya. Nah, jadi hal seperti ini sangat memungkinkan dan sangat-sangat diperbolehkan untuk kelas-kelas yang saling berelasi menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Itu kenapa saya tekankan bahwa konsep-konsep pewarisan dan konsep-konsep inheritance, abstract class, dan interface itu sangat-sangat penting karena ini adalah kunci daripada pemrograman berorientasi objek, dan ini sangat-sangat membantu. Ya. Oke, ini hasil daripada running kelas yang tadi kita jalankan, maka hal ini sangat-sangat bisa dilakukan. Nah, berikutnya ada yang dinamakan dengan polymorphic arguments, ya, di mana parameter metode yang di mana kita menggunakan parameter metode, dia menerima suatu nilai yang bertipe subclass. Oke, misalkan seperti ini. Kita memiliki kelas pegawai, ya, di mana kelas pegawai ini merupakan superclass, dan pegawai ini akan diwariskan kepada kelas manager. Berarti manager extend dari kelas pegawai. Nah, selanjutnya, di dalam kita memiliki sebuah kelas uji coba, misalkan di mana kita memiliki metode proses, di mana inputnya atau parameternya adalah bertipe pegawai, ya, dan dia akan melakukan sesuatu nanti ketika dilakukan sesuatu. Nah, ini, ya, kita bisa melakukan seperti ini. Kita memasukkan seperti yang tadi didefinisikan. Ya. Ini hanya berlaku untuk yang berlaku ke bawah ya. Artinya apa? Pegawai dan ini manajer. Jadi manajer
adalah semua manajer adalah pegawai. Jadi ketika kita lakukan seperti ini, inputannya pegawai, ketika kita masukkan sebagai manajer itu sangat memungkinkan karena semua manajer adalah pegawai. Tidak berlaku sebaliknya. Walaupun sebenarnya bisa dilakukan, tetapi akan menimbulkan kerancuan yang sangat-sangat tidak biasa, sehingga sebisa mungkin dihindari untuk tipe bottom up ataupun top to bottom ya. Idealnya itu akan dilakukan bottom up ya. Artinya apa? Kita mulai definisikan dari kelas yang paling general atau super kelas, ya. Lantas kita isikan sebagai objek dari subkelasnya seperti ini. Jadi ini bisa kita lakukan. Oke. Nah, untuk perkembangan berikutnya, bagaimana cara kita mendiferensiasi atau membedakan, misalkan kita tadi punya kelas pegawai, kita punya kelas pegawai diturunkan ke kelas manajer dan menurunkan lagi untuk sebagai kelas admin. Ketika kita akan memanggil tadi proses, di sini pegawai, gitu ya. Nah, kita butuh tahu ini yang dimasukkan sebenarnya siapa, manajer atau admin. Nah, maka akan kita lakukan proses pengujian yang dinamakan dengan konsep instance of. Ya. Jadi untuk mengetahui tipe asal dari sebuah polymorphic arguments. Karena kalau Anda lihat di sini, ketika Anda jalankan PEC di sini, ya, ini tipenya sudah berupa pegawai, tetapi sebenarnya dia mereferensikan kepada tipe yang lain. Nah, untuk tahu PEC ini tipe dasarnya apa, kita bisa menggunakan perintah instance of. Oke. Nah, misalkan kita punya kelas pegawai di sini diturunkan menjadi kelas manajer dan diturunkan lagi menjadi kelas kurir. Ya. Nah, nih misalkan tadi kita punya metode proses di mana parameternya merupakan kelas general atau kelas superclass ya. Tipenya superclass pegawai dengan objek PEC. Nah, di sini kita akan ujikan apakah PEC merupakan instance of manager. Jika iya, maka lakukan tugas manager. Selanjutnya, apakah diuji kembali apakah dia merupakan instance kurir, maka akan dilakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh kurir. Sehingga Anda bisa melakukan seperti ini. Proses dimasukkan sebagai manajer dan proses dimasukkan sebagai kurir. Nah, di dalam proses inilah dilakukan klasifikasi. Siapa yang melakukan apa, seperti itu. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana cara makan buah, ya, manusia tadi, maka kita bisa cara makan di sini, lantas parameternya adalah buah, ya. Maka di sini kita ujikan B instant of apple atau B instant of pisang. Seperti itu. Kalau kita bilangnya apel, maka langsung dimakan. Kalau pisang mungkin bisa dilakukan pengupasan kulit terlebih dahulu, lantas baru dimakan. Oke, yang berikutnya ada yang dinamakan dengan casting daripada sebuah objek. Nah, casting ini apa sih casting? Casting itu adalah perubahan bentuk objek dari satu bentuk, misalkan tadinya dia tipe A, kita akan merubahnya dia menjadi tipe B. Jadi objek A tipenya akan berubah menjadi tipe objek B. Ini sangat mungkin dilakukan asalkan tadi sama syaratnya adalah merupakan pewarisan. Oke. Nah, misalkan kita lakukan seperti kita ujikan dulu ya. Nah,
Kalau pegawai merupakan instance of manager, ya, maka kita membuat suatu object manager, ya, objek man bertipe manager, lantas isi daripada man ini kita isikan dengan objek pegawai yang kita lakukan perubahan menjadi tipe manager. Jadi pegawai ini akan kembali bentuknya menjadi tipe manager yang sebelumnya adalah tipenya karyawan. Berarti objek pegawai ini ya, mengalami perubahan referensi, mengalami perubahan bentuk dari sebelumnya adalah kelas pegawai, sekarang dia memiliki bentuk dasar adalah sebagai kelas manager. Nah, gimana kalau manajer dirubah menjadi pegawai? Sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena manajer adalah pegawai, sudah menjadi merupakan pegawai. Nah, tetapi tidak semua pegawai adalah manajer, begitu. Jadi casting ini idealnya adalah dilakukan ke bawah. Jadi misalkan kita buat objek dari kelas pegawai terlebih dahulu, ya. Lantas kelas ini, objek ini kita ubah tipenya menjadi kelas bawahnya. Ini sangat-sangat memungkinkan dan sangat-sangat disarankan karena idealnya adalah dia selalu berjalan ke bawah seperti tadi yang definisi saya lakukan. Ya. Setiap manajer pasti adalah pegawai. Jadi ketika Anda mengcasting pegawai menjadi kelas manajer itu sangat memungkinkan gitu. Walaupun ke atas juga bisa, tetapi sebenarnya nggak perlu dilakukan karena apa? Setiap manajer adalah sudah pasti adalah pegawai, jadi tidak perlu lagi dilakukan casting. Begitu. Oke, nah, jadi ini contoh yang tadi dipaparkan di awal. Jadi kita punya kelas super kelas buah. Ya. Lantas super kelas ini kita turunkan menjadi subkelas apel dan subkelas pisang. Di mana manusia memiliki relasi untuk saya lupa nama relasi. Jadi kelas buah ini akan dipergunakan di dalam metode manusia. Nah, pertama-tama kita buat superkelasnya buah, kita tambahkan atribut misalkan rasa ya. Lantas kita ciptakan subkelas apel, extend dari buah, di mana apel nanti memiliki rasa manis agak asam. Ya. Dan kita memiliki di dalam metode apel itu juga ada, di dalam kelas apel juga ada metode tampilkan biji. Nah, sedangkan untuk buah yang lain yaitu pisang, jadi extend dari buah sama ketika objek pisang dibuat, maka dia akan mendefinisikan rasanya agak sepet gitu misalkan. Tetapi dia memiliki metode yaitu tampilkan kulit. Maka akan menghasilkan metode yang berbeda. Jadi untuk apel dia memiliki metode tampilkan biji, sedangkan untuk pisang dia memiliki metode tampilkan kulit. Selanjutnya kita buat kelas manusia. Nah, di dalam kelas manusia, kita akan membuat metode yaitu untuk makan buah, di mana parameternya ya, kita gunakan argumen tree parameter ya. Jadi kita buat parameter yang berasal dari kelas bertipe kelas buah. Kita buat objek X di mana dia bertipe kelas buah. Lantas objek itu kita ujikan apakah buah yang kita masukkan adalah dari instannya apel. Ya. Jika iya, maka si X ini ya, kita lakukan casting
menjadi kelas apel sehingga dia bisa menampilkan, bisa menjalankan metode yang dimiliki oleh objek apel. Selanjutnya kalau misalkan X ini merupakan objek dari pisang, maka untuk menjalankan metode yang dimiliki pisang, maka buah ini harus kita lakukan casting supaya memiliki metode yang dimiliki oleh pisang. Nah, kalau X ini langsung kita jalankan tampil biji tanpa dilakukan casting seperti ini, itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena objek buah itu tidak memiliki metode ini, apapun metode ini. Maka objek ini harus kita lakukan casting terlebih dahulu, yaitu apa? Dirubah menjadi objek yang sesuai kita inginkan. Gitu. Sehingga ketika misalkan kita create objek ilham ya, dari kelas manusia, lantas kita create objek apel, my apple dari kelas apel, dan ilham makan buah, misalkan kita masukkan my pisang, otomatis nanti ini akan diklasifikasi ya, apakah X ini merupakan instan of pisang, ya kalau dia memang instan of pisang ya maka dia akan menjalankan perintah ini. Seperti yang ada di sini. Gitu ya. Nah, seperti biasa karena memang materi ini cukup membutuhkan pemahaman yang lebih ya, saya ingin kalian mencoba untuk membuat sebuah aplikasi dengan buat sebuah aplikasi berdasarkan diagram ini. Jadi kita mempunyai kelas pegawai, di mana kelas pegawai ini diturunkan ke dalam menjadi kelas manager dan kelas programmer. Masing-masing memiliki metode yang berbeda-beda antara satu hal dengan yang lainnya. Oke. Ada 2 latihan di sini ya, nantinya. Nah, harapannya Anda bisa lakukan hal-hal yang ada di sini nanti ya. Dan nanti bisa diharapkan mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan oleh latihan ini. Setelah Anda sukses melakukan hal ini, saya ingin Anda lakukan modifikasi ya, secara bebas. Tergantung dari keinginan kalian ingin menjadi modifikasi seperti apa. Itu untuk exercise 1. Dan yang exercise 2, ini sebenarnya secara konsep sama seperti buah tadi ya. Tapi hanya objeknya aja yang diganti. Yang pertama adalah elektronik, di mana elektronik itu superkelas dari subkelas televisi jadul dan televisi modern. Ya. Sama kita punya expected result. Ya, Anda jalankan main argumennya seperti ini. Harapannya nanti bisa dilakukan seperti ini. Hanya perbedaannya ada di sini. Inputnya DVI untuk jadul, yang untuk yang modern inputnya bertipe HDMI. Oke. Ada yang ingin tanyakan sampai di